Habib Lutfi versus Jatman PBNU, umat ikut siapa? Saya prihatin sekali ada beberapa saudara-saudara kami yang mantan dari pengurus Nahdlatul Ulama yang begitu tega menyakiti hati kami, dan kami tidak tahu apa alasan mereka begitu tega mengkhianati daripada ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Kenapa seorang Bapak Lutfi bin Yahya begitu tega dengan Bapak Faisal Zaini dan beberapa ada pengurus-pengurus yang dulunya menyatakan atau aktif di Nahdlatul Ulama, kemudian sekarang membuat sebuah organisasi thariqah Nahdiyah. Identitas kami itu kemudian dipotong, disembelih. Silakan bawa na'lu itu, sendal itu dijadikan lambang, itu aja sebagai lambang Balawi. Nadir Shah Hussein juga ikut-ikutan itu, membela-bela segala macam, apa urusannya dia. Paling tidak tiga nazom ini sangat tajam untuk mengingatkan orang yang memiliki ilmu. Ustadz Raji Hasim yang tasawufnya itu sudah jauh tuh daripada ajaran-ajaran tasawuf. Kalau orang mau tasawuf jangan jadi politisi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pasca terlempar dari Jatman, Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah yang disahkan PBNU, Habib Lutfi mendirikan ormas baru bernama Jatma Aswaja dengan Sekjen Helmi Faisal Jaini. Helmi Faisal Jaini, sebagaimana kita ketahui bahwa beliau adalah mantan Sekjen PBNU. Apakah ini bentuk perlawanan tanda kutip terhadap PBNU? Bagaimana pula dampak terhadap kaum thariqah di arus bawah? Apakah di arus bawah ikut Jatma Aswaja atau tetap berada dalam naungan Jatman? Ubed, Anda bagaimana menganalisis ini? Saya ingin mengapresiasi pandangan dan pola berserikat Bapak Lutfi bin Yahya. Karena dalam kondisi apapun itu dilindungi undang-undang, Mas Yusuf. Bagian daripada sebuah kreativitas masyarakat. Kemudian bagaimana relasinya dengan fenomena Jatma di tengah laju kencang Jatman yang sudah berlangsung dengan baik dan sudah melakukan koordinasi sampai ke daerah-daerah. Bagaimana fenomena Jatma ini? Tentu ada tiga hal, Mas, yang akan menjadi jalan terjal Bapak Lutfi bin Yahya ketika dia membuat Jatma. Yang pertama, jalan terjal beliau adalah dia harus mengawali, karena deklarasinya saja saya saksikan, saya tidak menyaksikan pengurus-pengurus thariqah se-Indonesia di bawah Jatman. Deklarasi yang disampaikan, yang kita saksikan, itu deklarasi dengan nunut pengajian kliwonan sebenarnya, Mas. Sehingga yang nampak orang-orang umum yang hadir, yang memang ingin mendengarkan pengajian, tidak banyak tokoh-tokoh yang turut hadir di situ. Habib Lutfi akan mengalami jalan terjal di tengah masyarakat, Mas. Itu problem tersendiri. Kemudian jalan terjal yang kedua yang akan dihadapi oleh Habib Lutfi adalah bagaimana mengembalikan image masyarakat terkait dengan pembelokan sejarah NU yang sudah tersebar luas dan ada data itu terkait dengan pendirian NU, terkait dengan paling tidak itu bisa dibaca di buku Cahaya Nusantara atau apa itu, yang di sana ada pembelokan sejarah NU yang justru melemahkan Bapak Lutfi bin Yahya. Dan ini mesti perlu diklarifikasi untuk meyakinkan publik bahwa Jatma yang dipimpin oleh Bapak Lutfi bin Yahya ini memiliki daya pasar yang luar biasa di lingkungan warga NU atau umat Islam di Indonesia ini. Jalan terjal yang ketiga sebagai akhir, termasuk juga pembelokan makam-makam. Ini setidaknya dalam perspektif masyarakat publik itu sudah membaca arah dari makam-makam yang dibaalwisasikan itu kemana, dan di beberapa sosial media itu sudah tersebar luas. Paling tidak ini juga memerlukan penjelasan atau klarifikasi Bapak Lutfi bin Yahya
Mengapa ini diperlukan? Karena untuk menguatkan peran Bapak Lutfi bin Yahya sebagai Ketua Jatma untuk kelangsungan ke depan Jatma di tengah masyarakat. Sebenarnya banyak, tetapi saya hanya menyampaikan 3 ini karena yang jelas kemunculan Jatma ini sebagai sebuah simpulan itu tidak memperluas daya jangkau Bapak Lutfi bin Yahya, tapi justru mempersempit langkah Bapak Lutfi bin Yahya. Sebab apa? Masyarakat jadi tahu siapa sebenarnya beliau, relasinya dalam konteks organisasi Nahdlatul Ulama ke depan. Terima kasih Mas Yusuf. Terima kasih. Oke, baik. Itu tadi beberapa katakan jalan terjal Habib Lutfi untuk di arus bawah. Memang ini menjadi sebuah tantangan besar, apalagi ini juga dapat informasi dari berita bahwa kepengurusan Jatman itu sudah terbentuk dari pusat sampai wilayah, kemudian kabupaten, kemudian sampai kecamatan, sampai ranting. Artinya ini menjadi benteng menurut saya dalam struktur NU untuk membentengi dari gerakan-gerakan yang lain, termasuk juga pengaruhnya Jatma Aswajat. Tetapi saya tidak tahu bagaimana dalamnya di arus bawah. Apakah betul bahwa di arus bawah NU itu mengikuti semua ke Jatman PBNU, atau sebaliknya ada yang berbelok ke Habib Lutfi organisasinya. Silakan Kiai Iwan. Baik, fenomena Jatma ya, di mana Bapak Lutfi bin Yahya beberapa hari kemarin telah mendirikan bersama Bapak Faisal Zaini sebuah organisasi baru yang mirip namanya dengan organisasi kami di Nahdlatul Ulama, yaitu Jatma. Kami dari Nahdlatul Ulama mempunyai organisasi tarekat namanya Jatman bin Nuni fi akhirih. Kemudian Bapak Lutfi bin Yahya memangkas identitas Nun itu, yang dimana Nun itu adalah merupakan identitas kami. Kami adalah Nahdliyah, kami mencintai Nahdliyah, kami berjalan di atas manhaj Nahdliyah, dan beberapa hari yang lalu saya prihatin sekali ada beberapa saudara-saudara kami yang mantan dari pengurus Nahdlatul Ulama yang begitu tega menyakiti hati kami dengan memangkas identitas nama kami di akhir nama Jatman, kemudian merubahnya menjadi Jatma, Jam'iyah Ahli Tariqah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan Nahdliyah identitas kami itu kemudian dipotong, disembelih. Yang lebih memprihatinkan adalah ketika seorang Bapak Faisal Zaini yang merupakan mantan dari Sekretaris Jenderal PBNU ikut serta di dalam upaya-upaya orang-orang yang luar biasa menyakiti kami dengan menghilangkan Nun di dalam Jatman itu, dan kami tidak tahu apa alasan mereka begitu tega mengkhianati daripada ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Karena ketika sebuah organisasi yang keberadaan organisasi itu secara spesifik sudah ada di Nahdlatul Ulama, seperti Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah, kemudian di saat yang sama ada organisasi yang sama di dalam pokok perhatian yang sama, yaitu tariqah, dan anggotanya juga adalah orang-orang yang sama, yaitu warga Nahdlatul Ulama pecinta tariqah. Sungguh ini adalah merupakan organisasi dirar. Dulu di zaman Nabi ada yang namanya Masjid Dirar, masjid
yang didirikan oleh orang-orang munafik untuk diraron wa kufron wa tafriqan bainal mu'minin, sebagai upaya memperlemah, membuat mudarat, upaya ingkar terhadap Rasulullah, kemudian tafriqan bainal mu'minin, memecah belah di antara orang-orang mukmin. Dan ini saya kira tidak terlalu jauh kalau kita mengatakan Jatma ini adalah sebagai jam'iyah diror bagi Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena di dalamnya masih ada ciri-ciri Nahdlatul Ulama. Bintang 9 dia rampas di situ di dalam lambang. Kemudian tali dengan longgar, tali yang dengan ikatan longgar itu adalah ciri khas Nahdlatul Ulama. Yang tidak sama itu hanya na'lu, sendal itu yang ada di tengah-tengah yang katanya sendal Rasulullah menurut kaum Balawi itu. Itu yang tidak sama, itu ciri-ciri Balawi itu. Di tengah-tengahnya itu ada sendal na'lu Rasulillah kata mereka. Cuma tidak tahu itu dari mana sejarah sendal Rasulullah semacam itu. Itu. Jadi di situ selain deklarasi Jamaah Ahli Thariqah Aswaja itu merupakan deklarasi sebuah organisasi, menurut saya adalah deklarasi final bahwa Bapak Lutfi itu keluar dari Nahdlatul Ulama. Sebelumnya kita dengar itu ada muridnya Bapak Lutfi bin Yahya yang katanya ngobrol berdua di dalam kamar, menyatakan bahwa Bapak Lutfi bin Yahya keluar dari Nahdlatul Ulama. Tetapi itu kan baru riwayat hadis ahad, satu orang yang menyampaikan. Tetapi ketika mendeklarasikan sebuah organisasi yang sama dengan Banom Nahdlatul Ulama, dengan objek yang sama, yaitu Jam'iyah Ahli Thariqah, dan kemudian namanya juga mirip, maka saya kira tidak terlalu jauh dan tidak terlalu salah kalau kita mengatakan bahwa ini deklarasi final dari pembangkangan seorang Bapak Lutfi bin Yahya terhadap Nahdlatul Ulama. Ini adalah organisasi diror, diroron wa kufron wa tafriqan bainal mu'minin. Ini dari sisi organisatoris. Kemudian dari sisi sejarah, yang orang bisa berpikir kenapa seorang Bapak Lutfi bin Yahya begitu tega dengan Bapak Faisal Zaini dan beberapa ada pengurus-pengurus yang dulunya menyatakan atau aktif di Nahdlatul Ulama, kemudian sekarang membuat sebuah organisasi thariqah yang masih ada ciri-ciri Nahdlatul Ulama di dalamnya, tetapi kemudian tidak mau membawa nama Nahdliyah. Saya kira ini adalah merupakan sebuah fenomena tasawuf yang terhempas dari jati diri ketasawufannya. Selain orang juga bisa mengatakan bahwa ini ada luka hati dari Bapak Lutfi bin Yahya ketika dibekukan secara paksa oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, di mana seharusnya organisasi Jatman di bawah pimpinan Bapak Lutfi bin Yahya ini berakhir tahun 2023. Kemudian dengan berbagai macam upaya Bapak Lutfi bin Yahya masih ingin terus menjadi rais di Jatman, sehingga kemudian terjadi dualisme beberapa waktu, ada Jatman versi PBNU, kemudian juga ada Jatman versi Bapak Habib Lutfi. Kemudian terkuak bahwa ternyata Jatman versi Bapak Habib Lutfi membuat sebuah akta notaris tersendiri yang sudah dibuat tahun 2019, yaitu Patman. Namanya Patman, bukan Jatman. Rupanya itu beliau sudah bersiap-siap ingin memisahkan itu dari jauh-jauh hari. Jadi apabila nanti PBNU sesuai dengan anggaran dasar harus menghentikan Bapak Lutfi bin Yahya,
sebagai Rais Am di Jatman, maka dia memang sudah bersiap-siap tidak ingin berhenti. Namun rupanya Patman ini naktunya kecil sehingga dalam pertarungan di Donohudan kalah dia. Para pengurus Idarah Wusto di tingkat provinsi semuanya pada setia kepada PBNU. Sehingga kemudian Bapak Lutfi bin Yahya merasa kalah. Nah, ketika telah merasa kalah, dia tidak berhenti. Dia ingin tetap eksis. Kalau kalah dari sisi organisatoris di dalam organisasi di Nahdlatul Ulama, maka dia bisa mendirikan organisasi tasawuf tersendiri, yaitu namanya sekarang Jatma, namanya mirip. Nah, ini yang bermasalah. Kalau dia mau menggunakan atau mendirikan sebuah organisasi, dirikan saja organisasi sendiri, coba. Beliau laku apa tidak itu. Tapi jangan bawa-bawa nama yang masih mirip dengan Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena organisasi Tarekat di Jami'iyah Nahdlatul Ulama sudah ada. Kalau sudah ada di Nahdlatul Ulama, dalam genre yang sama dia mendirikan berarti ingin saingan. Kalau saingan harusnya gentle. Namanya jangan bawa-bawa lambang bintang 9. Karena itu sudah menjadi tamayuz tipologi daripada Nahdlatul Ulama. Jangan bawa-bawa tali yang diikat longgar. Karena itu adalah tamayuz tipologi kekhasan dari Nahdlatul Ulama. Silakan bawa na'lu itu, sendal itu dijadikan lambang, itu aja sebagai lambang Balawi. Tapi jangan membawa-bawa lambang Nahdlatul Ulama, kemudian mengajak-ngajak beberapa orang Nahdlatul Ulama untuk masuk di situ. Nah, kebetulan memang Mas Yusuf Kiai Ubed, saya kira di pengurusan PBNU hari ini pun memang ada sesuatu hal yang perlu kita kritisi, di mana pengurus PBNU hari ini tidak terlalu memberi ruang bagi kader-kader Nahdlatul Ulama yang pernah jadi pengurus besar, seperti mantan ketua umum, mantan sekjen, mantan mustasar, mantan tanfid di bawah itu tidak diberi ruang di Nahdlatul Ulama versi PBNU hari ini. Jadi orang-orang yang dulu itu sangat aktif di Nahdlatul Ulama 2015-2020, ketika dilantiknya Kiai Yahya Khalil Stakuf dan Sekjen Bapak Gus Ipul, itu seakan-akan orang yang dulu begitu dikenal sebagai pengurus Nahdlatul Ulama PBNU di tengah-tengah masyarakat, tiba-tiba hilang dari peredaran begitu saja. Bahkan saya lihat dalam beberapa perhelatan nasional PBNU, ini tokoh-tokoh ini nggak pernah diundang. Misalnya di dalam acara ulang tahun 1 abad misalnya Nahdlatul Ulama, ini mantan-mantan pengurus PBNU yang dulu begitu aktif membesarkan PBNU nggak pernah diundang sama sekali. Kita nggak pernah ngelihat Yai Said Agil Siraj misalnya diundang acara PBNU dalam perhelatan besar ketika warga NU banyak yang hadir. Ketika para pengurus di tingkat wilayah hadir, itu sosok seperti Kiai Said Agil Siraj nggak pernah diundang. Mantan sekjennya Faisal Zaini juga nggak pernah diundang. Jadi seakan-akan ini mematikan potensi-potensi kader-kader unggulan di Nahdlatul Ulama. Ketika sudah kalah dalam muktamar, maka sudah kamu keluar begitu. Hanya demikian saja, seakan-akan demikian. Padahal ini sebuah peradaban yang sangat memalukan. Seakan-akan organisasi keagamaan itu bukan sebagai organisasi yang menjunjung tinggi adab dan nilai-nilai terima kasih, tetapi seperti persaingan politik. Maka saya kira hal-hal yang demikian harus dirubah oleh PBNU.
Masa acara presiden 17 Agustus saja mantan-mantan presiden, wakil presiden diundang. Tapi ketika acara-acara PBNU, ini pengurus-pengurus masa lalu nggak pernah ada yang diundang. Saya nggak tahu apakah diundang kemudian nggak datang gitu. Tapi saya kira saya lebih husnudonnya itu nggak diundang ini. Jadi kalau kita mau husnudon, mereka kayaknya nggak diundang sama sekali. Oleh karena itu, akhirnya orang-orang semacam Bapak Faisal Zaini yang biasa aktif di tengah-tengah masyarakat mencari kesibukan. Ketemunya salah, yaitu masuk ke dalam organisasi yang di dalamnya itu sebagai pemecah belah Jam'iyah Thariqah di Nahdlatul Ulama. Seperti itu. Kiai, ini bagaimana ada sinyalemen juga yang mengatakan bahwa PBNU tidak mau atau tidak berhasil. Artinya ketika Habib Lutfi mendeklarasikan Jatma Aswaja, PBNU tidak berhasil melakukan negosiasi atau islah katakanlah ya dengan Habib Lutfi. Ini bagaimana ini? Ngapain negosiasi dengan Pak Habib Lutfi? Biarin aja. Wong dia banyak berbuat sesuatu yang kurang bagus di Nahdlatul Ulama selama jadi pengurus Jatman kok. Dirubah-rubah sejarah kan beliau itu, yang merubah sejarah pendirian NU beliau. Kemudian makam-makam dan lain sebagainya yang dibangun oleh Pak Lutfi bin Yahya juga ini sudah terbukti itu di dalam reportase wartawan-wartawan, bisa dilihat di dalam Google bagaimana itu reportase wartawan tentang berbagai macam kuburan-kuburan yang dipalsukan. Ada orang bertanya, mana buktinya? Katanya Pak Lutfi bin Yahya malsukan kuburan. Reportase wartawan masih ada itu. Kuburan di Kaliwungu, kuburan di Semarang, Depok, kuburan di Mates, kuburan di Comal dan lain sebagainya. Nah, jadi negosiasi atau istilahnya itu yang nggak diperlukan. Yang ada itu yang diperlukan adalah untuk Pak Lutfi bin Yahya adalah kesadaran bahwa sudah waktunya mungkin saya harus bersama Allah. Tinggal usah lutak-latak lagi dengan pergaulan manusia, atau umur sudah di atas 70 mungkin. Nadir Shah Hussein juga ikut-ikutan itu, membela-bela segala macam, apa urusannya dia. Dia mungkin ingin masuk struktur ya, Pak Profesor Nadir itu. Sampai kemudian menjelek-jelekan Rais Am kita, Ayahanda Kiai Haji Miftahul Akhyar. Saya dibilang Khawarij, dibilang Wahabi, nggak pernah marah saya sama Mbah Yai Miftah. Kenapa? Saya anggap beliau orang tua saya. Lah orang tua mau ngomong apa, biarin aja sama saya. Wong itu rasa cinta orang tua kok. Tapi Profesor Nadir ini berani bicara jelek tentang Rais Am saya. Ini saya tidak terima itu. Apalagi kemudian setelah itu viral dia bicara jelek tentang Rais Am Yai Miftahul Akhyar. Dia masuk ke Jatma, atau saya tidak tahu dia masuk atau tidak. Yang jelas saya lihat dia membela Bapak Lutfi bin Yahya di dalam sebuah tulisan. Dan saya sudah jawab tulisannya itu. Dan saya kira ini orang-orang yang ngomong demi NU, tetapi tidak menjaga PBNU kita, tidak menjaga ketua umum kita, tidak menjaga Rais Am kita, berani bicara jelek tentang mereka, itu diragukan ke-NU-annya. Kenapa? Saya meyakini bahwa setiap Rais Am dan ketua umum yang terpilih bagaimanapun prosesnya dalam muktamar yang sah, maka beliaulah pilihan yang paling tepat untuk kita saat ini. Saya tidak peduli dengan beliau misalnya marah pada saya, tidak setuju dengan penelitian nasab seperti Ayahanda Kiai Miftahul, enggak jadi masalah, orang itu masing-masing dalam masalah suatu pendapat. Tetapi di dalam kedudukan beliau hari ini,
sebagai Rais Am, walaupun beliau tidak mengatasnamakan Rais Am di dalam mengkritisi saya, tetapi kemuliaan dan kehormatan Kiai Haji Miftahul Akhyar itu saya pegang teguh. Kenapa? Karena beliau ditakdirkan Allah jadi pemimpin saya. Kiai Yahya Khalil Stakuf ditakdirkan Allah jadi ketua umum saya. Dan saya akan selalu menjaga itu. Itu hasil muktamar. Kalau kita nggak setuju secara organisasi, kita bisa bertarung nanti di muktamar yang berikutnya. Jangan ketua NU kita, Rais Am kita, ketika beliau menjabat, kemudian kita delegitimasi. Ini tidak baik. Nah, kalau masalah nasab, kenapa masalah nasab dipermasalahkan? Toh ini sudah berjalan setahun. Beda. Masalah nasab, kalau tidak dibuka, maka akan banyak korban di tengah-tengah masyarakat warga Nahdlatul Ulama. Jadi kalau kita berpikir tasawuf, ya berpikirnya harus semacam itu. Bukan malah menunjukkan perlawanan. Toh dia dibesarkan oleh Nahdlatul Ulama, harusnya banyak terima kasih. Oke dah, saya terima kasih. Selama ini dibesarkan Nahdlatul Ulama sampai dikenal presiden, sampai dikenal para pejabat, sampai dikenal oleh tentara, dikenal oleh TNI, polisi dan lain sebagainya. Kan harusnya begitu. Tapi ini kan tidak, malah membuat sesuatu. Kalau PBNU nggak mungkin berani ngomong ini. Saya yang ngomong ini sebagai warga Nahdliyin. Sekarang saya yang udah nggak di PBNU ini. Jadi nggak perlu negosiasi, nawas nih. Di PBNU kalau ada negosiasi apa? Apa yang mau dinegosiasikan? Nggak perlu negosiasi itu. Yang perlu itu kesadaran dari Pak Lutfi bin Yahya. Besok pengumuman. Saya karena telah bermimpi Rasulullah, saya tidak boleh bikin jatma, saya bubarkan kembali jatma. Kan dulu dia ngomong begitu. Saya mau keluar dari PBNU atau saya nggak mau lagi ngurus PBNU. Tapi Rasulullah melarang saya, katanya. Rasulullah melarang saya untuk tidak lagi PBNU. Nah sekarang malah dia yang keluar dari NU kan nggak sesuai dengan katanya mimpi bertemu Rasul. Nah maka udah sadar aja, nggak usah negosiasi, nggak usah apa-apa, biarin aja. Kita lihat biarin sampai di mana itu dia mau meninggalkan PBNU, meninggalkan Nahdlatul Ulama. Saya itu tidak terlalu takut, ragu untuk mengatakan bahwa Jam'iyah Jatma ini pemecah belah kalangan tarekat di Nahdlatul Ulama. Ini sangat jauh dari ajaran-ajaran tasawuf. Dalam ajaran tasawuf, di mana tasawuf itu adalah kaifiyatus suluki wassairi ilallahi ta'ala bitarki ta'arrudi wa tarkil ikhtiyar. Bahwa tasawuf adalah kaifiyatus suluki wassair ilallah. Cara bagaimana seorang hamba berjalan menuju Allah. Bitarki at-ta'arrud, dengan meninggalkan menonjolkan diri. Wal ikhtiyar, dan meninggalkan ikhtiar. Nah kalau Bapak Lutfi bin Yahya saya kira jauh itu dari definisi itu. Dia ta'arrud, dia juga ikhtiar. Dia tidak tahu kalau memang Allah sudah menyayangi dia agar berhenti berlutak-latik dengan pergaulan dengan manusia. Akhirnya disuruh berhenti sama Allah dengan wasilah daripada PBNU memberhentikannya. Nah kalau orang tasawuf itu harus berpikir demikian. Oh berarti saya ini harus berhenti. Ini namanya hukum waktu di dalam syarah hikam. Kalau kita melawan hukum waktu, itu berarti sudah ma'rifatullah di dalam hatinya jauh itu. Iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun 'anil himmatil 'aliyah. Orang yang menginginkan suatu sabab seperti organisasi, padahal Allah telah menempatkan dirinya dipaksa untuk tajrid, tidak lagi berorganisasi, inhitatun 'anil himmatil 'aliyah, yang demikian itu adalah sebuah bukti dia telah terperoksok dari cita-cita yang mulia untuk Allah, kemudian terjerembab ke dalam cita-cita hawa nafsunya sendiri.
Jadi cara berpikir tasawuf itu cara berpikir bagaimana dia menerima apa yang telah ditentukan Allah. Kalau orang mau tasawuf jangan jadi politisi. Enggak pas itu kalau tasawuf dengan politisi. Tasawuf itu tarkul ikhtiyari wa ta'arrud. Dia meninggalkan ikhtiar, dia meninggalkan menonjolkan diri. Nah, ini deklarasi, kemudian upaya-upaya melawan itu sebelum adanya kongres Jatman di Donohudan, bahwa dia akan mengadakan kongres tandingan, muktamar tandingan. Lah itu sudah jauh tuh daripada ajaran-ajaran tasawuf. Ajaran tasawuf adalah ajaran tawakal, ajaran menerima ketentuan Allah, bagaimana beradaptasi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu tasawuf hakiki. Bukan tasawuf kemudian menonjolkan diri, bahkan memperlihatkan bahwa saya tidak kalah, bahwa saya bisa melawan kamu, bahwa kamu akan menyesal telah memecat saya, bahwa kamu akan menyesal menjauhkan saya dari Jatman. Nanti lihat ini siapa yang akan diikuti oleh umat. Apakah Jatman PBNU, apakah Jatma kami. Itu kita tidak salah untuk membaca demikian. Itu bukan seorang sufi. Itu bukan seorang sufi. Itu orang yang dirasuki oleh hawa nafsu. Dan ini saya melihatnya udah jadi jauh. Ketika habis Muktamar Lampung, beliau kan ingin jadi Rais Am. Nggak jadi. Kemudian di dalam struktur PBNU, Bapak Lutfi bin Yahya dijadikan salah satu mustasar. Di bawah ditaruhnya. Dia SMS itu di grup-grup pengurus NU. Oleh siapa yang SMS bawa, saya menyatakan mengundurkan diri dan tidak mau untuk diletakkan sebagai mustasar. Dengan alasan ingin fokus di Jatman. Nah, itu dari situ saya sudah melihat bahwa ini bukan seorang sufi. Kalau sufi ingin membesarkan nama NU, biarkan aja namanya itu ditulis sebagai mustasar. Toh mustasar itu tidak terlalu banyak kerjaan juga di Nahdlatul Ulama. Kalau misalnya nama kita itu bermanfaat ada di PBNU dengan hanya mustasar, ya alhamdulillah, walaupun saya tidak bisa untuk berbuat lebih banyak, namanya saja mudah-mudahan manfaat untuk menghiasi daftar nama-nama itu sehingga terlihat indah oleh masyarakat Nahdiyin. Kan harusnya begitu. Tapi dia tidak. Malah saya pernah membacanya WA-nya itu yang dibagikan di grup-grup kami bahwa dia menyatakan mengundurkan diri dari struktur itu tahun 2021 hasil Muktamar Lampung itu. Nah, ini pandangan saya sementara, Kang Mas Yusuf ya. Syekh Ma'ruf Al-Karhi mengatakan at-tasawwufu al-akhdu bil haqa'iq wal ya'su bima fi aidil khalaiq. Jadi tasawuf adalah mengambil hakikat-hakikat, bukan fata morgana, bukan sebuah keadaan-keadaan semu seperti struktur organisasi, tetapi dalam hatinya adalah mencari apa yang diinginkan Tuhan untuknya di waktu ini. Bukan dia mencari sendiri apa yang seharusnya saya dapatkan di waktu ini, tetapi seorang sufi adalah apa keinginan Tuhan untukku hari ini. Wal ya'su bima fi aidil khalaiq, dan putus asa dengan apa yang ada di tangan orang-orang manusia. Bukan malah rebutan organisasi. Ngomong tasawuf tapi rebutan organisasi. Ngomong tasawuf rebutan jadi rais am. Nah, ini sudah jauh dari nilai-nilai tasawuf. Mari kita kembali tasawuf Nahdlatul Ulama. Saya ingatkan karena ini juga banyak ini Kang Mas Yusuf. Kadang-kadang acara-acara NU ada unsur-unsur tasawuf non NU. Seperti orang muter-muter itu Jalaluddin Rumi, itu bukan tasawuf Nahdlatul Ulama. Di kuburan sekarang banyak orang NU diajarin oleh Balawi bawa-bawa terbang segala macam, kemudian berdiri
berzikir sambil ke kanan, ke kiri, atau ke depan, ke belakang, di atas kuburan atau di depannya kuburan. Dia berzikir ke atas, ke bawah, ke kepalanya. Seperti orang Yahudi ketika ada di tembok ratapan itu. Dan ini yang sangat dikhawatirkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Mari Nahdlatul Ulama dalam tasawuf kita kembali kepada konsep tasawuf yang telah digariskan oleh pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu tasawuf sunni, tasawuf yang muqayyadun bil Qur'ani was sunnah. Jangan tasawuf halu-halu yang banyak khurafat-khurafat, cerita-cerita palsu, atau ajaran-ajaran baru seperti ajaran tasawufnya Raja Hasim. Ini warga ini harus tahu ini mana Nahdlatul Ulama punya tasawuf, mana yang bukan punya Nahdlatul Ulama. Nah sekarang ini yang ada di medsos orang-orang yang bukan orang pesantren banyak yang ngomong-ngomong tasawuf, banyak yang ngomong-ngomong thariqah. Jadi ini fenomena thariqah juga ini, Yai Ubed ini, ya fenomena tasawuf hari-hari ini di medsos ini memang tasawuf itu kan hal-hal pribadi kita dengan Allah. Kemudian ada sebuah media untuk lebih terarah cara kita dalam menempuh jalan Allah, yaitu thariqah. Muncul fenomena Ustadz Raji Hasim yang tasawufnya ngacak, itu enggak sesuai dengan ajaran tasawuf pesantren itu. Ada Ismur Ruh segala macam, ada Qutbul Gawas, Imam Mahdi. Itu tasawuf-tasawuf yang tidak sesuai dengan tasawuf Nahdlatul Ulama. Tasawuf Nahdlatul Ulama adalah tasawuf yang muqayyadun bil Qur'ani was sunnah. Tasawuf yang diikat dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan tasawuf model Ustadz Ar-Raji Hasim. Itu tasawuf apa model begitu? Itu nggak ada dalam ajaran Nahdlatul Ulama, dan orang-orang NU jangan ikut-ikut itu. Tasawuf model begitu nanti sesat itu. Oke. Memahami Nur Muhammad, kami di pondok pesantren sejak dulu ngaji kitab Daqaiqul Akhbar tentang Nur Muhammad itu sudah dipelajari sejak ibtida, tetapi tidak didefinisikan begitu rupa seperti Ustadz Ar-Raji Hasim memahami Nur Muhammad. Ada Ismur Ruh, ada orang punya Ismur Ruh segala macam, itu sesuatu yang jauh menyimpang dari ajaran-ajaran tasawuf seperti yang diajarkan Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Maka Syekh Hasyim Asy'ari itu sangat selektif di dalam masalah thariqah, di dalam masalah tasawuf. Agar apa? Agar tidak bisa masuk orang-orang halu semacam itu tuh, semacam Ustadz Ar-Raji halu. Dia dokter tapi halu dalam tasawuf, sehingga nanti bisa menyesatkan umat. Lama-lama umat itu yang tidak mengerti, yang tidak mempunyai basic pondok pesantren, itu akan memahami, oh tasawuf itu seperti ini. Padahal tasawuf itu kalau di pondok itu yang orang suka sholat jamaah, orang yang suka qabliyah ba'diyah, orang yang baca Quran banyak, orang yang hatinya tertata, orang yang mengedepankan zuhud, wara, adab dan lain sebagainya. Bukan tasawuf-tasawuf model yang sekarang diajarkan di medsos, yang diajarkan di YouTube itu. Tasawuf-tasawuf yang coba kita lihat itu, kiai-kiai kita jarang bicara tasawuf di media sosial itu. Di pesantren saja Abu Yadim Yati itu orang yang kurang tasawuf seperti apa. Beliau puasa setiap hari seumur hidup. Anaknya juga Buya Muhtadi puasa seumur hidup. Tidak pernah tinggal sholat jamaah. Ngajinya itu ngaji kitab-kitab balaghah, Uqudul Juman, tafsir, fikih. Nah seperti itu, ngaji kitab tasawufnya jarang. Tapi tasawuf itu diamalkan, bukan dibicarakan. Hari ini banyak orang bicara tasawuf, tapi hanya di kata-kata. Tasawuf itu diamalkan, bukan dibicarakan. Nah sekarang tasawuf dibicarakan, tasawuf falsafi, kemudian bercampur dengan tasawuf murni.
Di Nahdlatul Ulama, ajaran Nahdlatul Ulama dalam tasawuf hanya ajaran-ajaran tasawuf yang muqayyadun bil Qur'ani Sunnah dari Al-Ghazali dan dari Al-Junaidi, yang kemudian kedua-keduanya bermuara pada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Abu Hasan Asyadzili, Ar-Rifai, dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf semuanya. Yai Ubaidillah Tamamunjial Mutamakini, Kang Yusuf Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Ki Ubaidillah, ada apa masukan? Ilmu tasawuf itu pada prinsipnya semuanya itu bermuara kepada tata krama, etika yang menurut saya sudah sangat universal. Etika akhlak Nabi itu adalah akhlak yang sangat universal. Dan ini seharusnya yang menjadi cermin para sufi-sufi agung atau para darwis. Sebagai penutup nazam, Mas, perbuatan yang karena manusia itu memiliki nilai kesirikan, Mas. Hal yang sama, meninggalkan sesuatu karena manusia itu juga riya. Nah, paling tidak tiga nazam ini sangat tajam untuk mengingatkan orang yang memiliki ilmu. Sebagai penutup, dalam kondisi apapun, orang yang memahami isyarat ini adalah orang-orang yang berilmu. Jadi saya jadi teringat sebuah pepatah Arab, al-alim yakfi bil isyarah, al-jahil la yakfi bil isyarah illa bil hijarah. Orang alim itu cukup dengan isyarat tek nazam ini akan memahami mau kemana arah dari sebuah isyarat itu. Tetapi orang jahil itu tidak akan pernah memahami sebuah isyarat kecuali dilempar batu. Ini tag untuk umum, Mas. Saya tidak mengkhususkan untuk person tertentu, tapi untuk pengingat kita semua. Semoga bermanfaat. Demikian closing statement saya, Mas Yusuf. Terima kasih. Ya. Jadi kita telah membahas tentang Jatma versus Jatman, serta dinamika yang melingkupinya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.